Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan karena masih ada kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita sampai dengan saat ini dan terkhususnya pada hari ini. Light of Revival pada hari ini akan memberikan satu lagi berkat firman Tuhan sebagai penuntun bagi kehidupan kita sekalian. Bacaan kitab suci pada hari ini diambil dari Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Salah mengerti. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, salah mengerti biasanya disebabkan karena kurangnya informasi atau kurangnya pengetahuan tentang satu atau beberapa hal. Salah mengerti itu bisa terjadi di dalam keadaan-keadaan hidup kita, dalam berbagai hal, dan bisa terjadi karena kita kurang mengetahui satu hal dan kita cepat sekali melompat pada kesimpulan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam pengalaman sehari-hari, salah mengerti ini merupakan hal yang biasa bahkan mungkin dianggap manusiawi. Karena seorang manusia tidak selalu mengetahui secara lengkap tentang segala sesuatu. Dan mungkin karena salah mengerti ini disebut sebagai sesuatu yang manusiawi, kita cenderung bersikap tidak terlalu bermasalah dengan kesalahan pengertian. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika salah mengerti itu berkaitan dengan satu hal yang penting, maka hal itu menjadi tidak bisa ditoleransi lagi. Di dalam bacaan kita, di dalam Yesaya 53 tadi, Yesaya justru memberikan kritikan kepada ketidakpercayaan umat Israel dan dia menghubungkan ketidakpercayaan ini dengan kesalahmengertian mereka tentang sang hamba yang diutus oleh Allah. Yesaya mungkin ingin menunjukkan bahwa Israel tidak percaya kepada sang hamba itu karena mereka salah mengerti tentang dia. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kesalahmengertian bisa mengantarkan pada ketidakpercayaan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pesan Yesaya di dalam Yesaya 53 ini sangat jelas. Allah akan mengutus seorang hamba yang akan menderita demi kesembuhan, demi penyelamatan Israel. Tetapi Israel tidak mempercayai hamba itu karena mereka berpikir bahwa justru hamba itu menderita karena kesalahannya sendiri. Israel tidak menyadari keadaan mereka sebagai orang yang sakit, orang yang berdosa, orang yang memberontak terhadap Allah, orang yang sesat. Mereka tidak memperhatikan hal-hal itu ada di dalam diri mereka. Sebaliknya yang mereka lihat adalah sang hamba itu dalam keadaannya yang begitu menderita, yang begitu hina dan tidak menarik. Mereka tidak berusaha memperhatikan dengan baik-baik bahwa hamba itu sebenarnya tidak menderita karena kesalahan dia, sebab dia tidak memiliki kesalahan apapun. Justru hamba itu menderita karena kesalahan Israel sendiri. Dengan demikian pada akhirnya mereka tidak percaya kepada sang hamba karena mereka salah mengerti tentang dia. Dua aspek yang mungkin perlu kita pikirkan dan kita perhatikan di dalam bacaan kita pada hari ini adalah salah mengerti tentang diri dan salah mengerti tentang hamba yang diutus oleh Allah. Andaikan saja Israel ini menyadari diri mereka sebagai orang yang memberontak terhadap Allah, tetapi ketika mereka tidak menyadari benar tentang siapa sang hamba itu, dan bagaimana sang hamba itu menjadi utusan Allah untuk menyelamatkan mereka, maka mereka tetap akan berujung
berujung pada sebuah kesalahmengertian dan ketidakpercayaan. Dua aspek ini perlu menjadi perenungan kita. Dalam konteks saat ini, banyak orang menolak Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan karena tidak mengerti, salah memahami bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, orang yang sesat dan orang yang memberontak terhadap Allah. Mereka berpikir mereka masih punya daya upaya untuk sembuh dari dosa ini. Mereka masih punya kekuatan untuk membuat penyakit dosa mereka sembuh, untuk membuat pemberontakan mereka menjadi beres di mata Allah. Tetapi Allah berpikir lain. Nubuat Yesaya ini mengharuskan kita mengenali diri sebagai orang yang sakit dosa, sebagai orang yang sesat, dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali sang hamba itu datang menolong dengan memikul dosa dan kesalahan kita. Tetapi di sisi lain ada juga orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena mereka melihat keadaannya yang begitu hina, menderita, telanjang, dan bahkan melihat dia sebagai orang yang mati. Dan dengan demikian mereka kemudian menolaknya, meskipun mungkin mereka menyadari bahwa sakit dosa mereka itu adalah sesuatu yang sulit atau bahkan mustahil diselesaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita merenungkan diri kita. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang masih menganggap bahwa sakit dosa itu masih bisa sembuh karena masih ada daya upaya yang bisa dilakukan untuk membereskannya, maka dengarlah bahwa Allah tidak berpikir demikian. Allah hanya melihat satu solusi untuk penyakit dosa yang ada pada kita, yaitu sang hamba yang perlu diutus untuk menanggung dan memikul dosa dan kesalahan kita. Dan tujuan Allah mengutusnya adalah supaya umatnya menjadi sembuh. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang menolak Yesus karena keadaannya yang hina, yang menderita, bahkan menolaknya karena dia mati, tetapi menyadari bahwa masalah dosa itu memang sulit atau bahkan mustahil diselesaikan, maka dengarlah bahwa justru kehinaan, keadaan menderita yang dialami oleh sang hamba itu, dialaminya demi menyelesaikan masalah-masalah dosa yang sulit atau bahkan mustahil itu. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah percaya kepada Yesus, sang hamba itu, mari kita berusaha supaya kita jangan salah mengerti di dalam hal apapun. Jika kita tidak tahu, maka berusahalah untuk mencari tahu. Dan kita belajar untuk tidak langsung melompat atau langsung mengambil kesimpulan, padahal kita hanya mengetahui sedikit saja. Kiranya ini menjadi perenungan dan penuntun bagi kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba mohon supaya apa yang sudah kami baca dari nubuatan Yesaya ini boleh memberikan satu pelajaran bagi kami, satu teguran dan satu arahan bagi kami, untuk kami belajar menghindari sikap salah mengerti ini. Hamba mohon supaya Tuhan menolong kami masing-masing. Ampuni dosa kami dan tuntun kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang menuntun jalan hidup kita, yang memberikan pengarahan kepada kita, yang membuka pikiran kita, supaya kita tidak salah mengerti dan salah bertindak, dan akhirnya kita tidak salah percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.